Selamat pagi. Suara Bapak jelas, eh, wajahnya berseri-seri, dan ini di kantor apa di rumah, Pak? Kebetulan saya lagi di salah satu hotel terbaik kita di Oh, Jakarta. oke, 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 oke. Wah, thank you, thank you, thank you, thank you. Makanya pakai masker gitu ya, Pak ya? Betul, kita harus proteksi Mm-mm. diri juga nih walaupun Iya dong. lagi handle bisnis juga, tapi tetap kita harus proteksi diri juga. Gitu. Oke, good, good, good. Pak, hotelnya yang di Jakarta banyak yang tutup apa banyak yang buka, Pak? Oke, kalau misalnya kita bicara hotel yang tutup atau yang buka, kita sekarang itu memang lagi punya misi untuk mendapatkan beberapa bisnis yang bisa membuka hotel malah. Jadi kita punya Nah, bukan hotel malah harus buka hotel. Jadi ini yang betul. akan kita tetap jalankan, kita punya strategi dengan kondisi memang nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai new normal hoteliers. Jadi menurut saya pribadi memang during COVID ini atau pandemik ini memang kita yang harus change self mindset kita. Nah, kita harus adapt dengan kondisi lingkungan. Jadi jangan patah arang, jangan menganggap bahwa pandemik ini membuat kita malah menjadi patah semangat. Nah, ini makanya yang harus teman-teman hoteliers dan juga para tour and traveler itu kita harus bergandengan tangan dan tetap patient made possible, itu kuncinya. Oh, passion made possible. Keren, keren. Pak, eh, Bapak udah berapa tahun ya Pak ya di hotel ya Pak ya? Kalau di hotel industri ini, puji Tuhan saya udah sampai di hampir 12 tahun lah totalnya. Uh, Keren Pak. Cuma satu Pak, saya iri Pak. Kenapa tuh Pak? Itu kan trade. Trademark ya. Wah, nggak laku Pak di sini Pak. Kalau di Jepang ya, rambutnya putih, wah calon direktur Pak. Iya, kalau di sini enggak Pak, putih botak nggak ada masalah, nggak ada urusan gitu ya Tapi kalau Pak. ngeliat kayak begini tuh bener-bener tour leader banget ya Pak ya. Keren, keren. Pak, Gimana kita Pak? mulai cerita ya Pak ya. Boleh. Eh, Setiap hari saya di awal PSBB, di awal work from home, awalnya kan work from home dulu, saya melihat bahwa kita ketemu satu kondisi yang tidak enak gitu ya. Ini kita tidak enak, tapi saya sekarang percaya, makanya saya simpen Bapak itu di agak-agak belakangan gitu ya, karena kalau di depan-depan masih belum jelas gitu kan Pak. Sekarang itu kan udah mulai jelas. 5 Juni eh, mall 20-an mall sudah mulai buka gitu ya. Makanya tadi saya bilang hotel kumaha nih gitu ya. Nah, kita mungkin mulai, kita tidak melihat ke belakang tapi kita melihat ke depan. Ada satu artikel yang menarik buat saya, di mana ini yang nulis adalah artikelnya muncul di CNN. CNN mengatakan bahwa hotels di Amerika akan fokus kepada touchless. Jadi touchless, tidak bersentuhan. Kita nyampe di lobby hotel, tidak ada porter. No more porter, bring your own bags gitu ya. Kedua, begitu datang tidak ada porter yang bukain pintu, tidak ada bellboy, lalu kita mesti cuci tangan di depan, kalau enggak paling tidak hand sanitizer, lalu masuk reception itu dipakein shield, pakein kaca lah gitu ya. Lalu ada sebagian hotel yang mereka tidak mau, tidak online check-in, jadi udah online check-in, tidak mau berhubungan, langsung aja diarahkan ke lift. Online check-in dan mereka masuk ke lift, tet, naik ke liftnya ke atas, ke kamar. Kamar kunci, tet, udah di kamar, lalu buffet katanya ya. Kita tuh kan kalau hampir-hampir tidak ada restoran yang menyaingi buffetnya hotel. Kalau kita mau buffet yang kenyang, oh saya pernah ngitung ya, itu bisa sampai 200-an item ya. Walaupun kecap sambal kerupuk dihitung gitu ya, pokoknya itu 200-an gitu ya. Waduh, itu kan sesuatu yang sekarang kita hotel buffet nggak ada. Nanti breakfast
Mungkin ada yang delivery, ada yang set menu, pokoknya dikurangi. Spa, nggak ada. Gym, dikurangi. Nggak tahu, kolam renang gimana ya, takut ini. Ini kalau ngebaca begitu, saya lagi berpikir, hotel apa bukan gitu ya. Jadi kayak bisa jadi gak kayak hotel gitu. Nah, mari kita dengarkan nih Bapak Ibu, orang hotel yang cerita mengenai. Oke, Pak Dion, Yap, silakan. Anton, terima kasih banyak. Ya, buat teman-teman, selamat pagi dulu nih. Kayaknya kita kalau Hmm. meeting nggak semangat gitu ya. Alright, tapi ini menarik sekali sih Pak. Kenapa saya bilang menarik? Pertama, ini menjadi sebuah kebiasaan baru buat kita, tidak hanya para hoteliers, tapi para industri yang memang berkecimpung di dalam bidang tourism. Kalau tadi Pak Anton singgung mengenai hotel-hotel yang ada di luar, tentu kalau kita di timur ini kan agak sedikit berbeda ya, dengan kondisi digitalization ataupun dengan apa namanya sistem yang sudah sangat baik. Tapi intinya begini, kalau kita di Accor Hotels, memang nanti ke arah sana kita juga akan adapt. Dalam artian, selama contohnya gini, untuk ketentuan PSBB, sekarang kan diperpanjang dari tanggal 22 Mei sampai 14 hari ke depan. Nah ini pun contohnya kayak misalnya hotel facility di hotel, itu kita tidak akan buka Pak, seperti biasa. Contohnya kayak kolam renang. Tentu kan itu salah satu kita menghindari kerumunan ya. Sama itu kan modelnya kita kalau misalnya sudah kerumunan, kemudian apalagi itu kan medianya itu air ya. Nah ini yang kita salah satu fasilitas-fasilitas hotel yang menimbulkan keramaian itu kita tidak akan buka. Ya, tentunya juga dengan kondisi jika PSBB ini sudah berakhir, kita akan kembali normal. Itu untuk yang hotel facility. Tapi kalau untuk di dalam hotelnya sendiri, kalau tadi Bapak sebut dari mulai tamu itu nyampe di dalam hotel, di lobby, yang biasanya dibukakan apa namanya pintunya oleh concierge gitu kan, memang kita harus adapt dalam artian kita baru-baru ini baru launching namanya all B2B safe Pak. Jadi di dalam itu adalah intinya adalah kita memberikan satu program di mana kita internalnya sendiri dari segi staff, dari mulai front office department, engineering, kemudian housekeeping, itu kita punya apa namanya satu training di mana kita masing-masing divisi itu harus mengerti bahwa kita harus menjalankan program ini sehingga begitu kita running operation hotel itu bisa berjalan dengan baik, tentunya dengan honoring distancing, social distancing. Jadi yang seperti itu yang memang kita sekarang lagi galakan. Nah ini pun juga kita beritahukan ke pihak partner kita bahwa kita sudah launching all B2B safe ini sehingga para klien itu bisa convenient apabila nanti ke depannya sudah pandemik ini sudah mengarah ke arah yang baik ya, sudah berkurang dan kita keadaan normal. Jadi itu yang memang kita akan adapt. Intinya kita industri manapun sekarang sudah apa namanya harus adapt, kita harus change mindset kita bahwa kita harus cepat-cepat switching. Dalam artian dengan kebiasaan yang kita cuma terima tamu, booking online, begitu tamu sudah masuk, kita terbiasa untuk memberikan servis. Tapi dengan kondisi seperti ini, sampai nanti pun saya yakin beberapa klien yang akan mengadakan meeting atau penggunaan ballroom segala macam, mereka juga akan apa ya memberikan advice bahwa kita harus punya paket-paket tertentu yang bisa honoring social distancing. Misalnya pada saat meeting, misalnya satu round table itu bisa isi 8-10, mungkin 50%-nya akan diisi. Nah yang ini yang harus kita adapt. Dalam artian program ini pasti akan cepat-cepat di launching sama semua hotel di dunia. Begitu. Jadi memang ini adalah salah satu protapnya kita yang harus kita siapkan untuk menghadapi pandemik dan nanti pasca pandemik. Ini yang harus Pak Anton. Buffet restoran. Buffet restoran. Nah, ini dia. Kalau misalnya tadi saya bilang buffet restoran itu adalah kita tergantung dari PSBB, Pak. Nah, mungkin kalau saya nggak bisa sebutin nama hotelnya, tapi mungkin para teman-teman Instagramable itu semua beberapa hotel yang ditutup izinnya karena memang mereka masih buka buffet, Pak. Jadi ini makanya kita pun juga harus aware dalam artian kiblatnya itu sekarang dengan regulasi pemerintah. Kalau misalnya memang itu masih diperpanjang dan tidak diperbolehkan ada kerumunan, otomatis kita buffet akan tidak adakan ya.
Itu yang memang kita harus adapt. Jadi kalau kita bicara buffet, mau tidak mau sekarang kita harus educate our client atau customer supaya ekspektasinya tidak sama seperti kita menyediakan buffet. Begitu. Jadi ya saat ini kita pun juga di hotel dengan kondisi FIT atau frequent individual traveler-nya itu belum terlalu banyak. Jadi kita sediakannya pun juga ada yang memang pakai premium meal box. Jadi kenapa kita menggunakan itu juga, saya nggak bilang semuanya ya Pak, tapi most likely seperti itu. Karena kalau untuk yang reusable itu kan sebetulnya ada tendensi bisa apa namanya penularan ya, tapi walaupun kecil apa namanya persentasenya, tapi kita menggunakan premium meal box yang setelah digunakan langsung dibuang. Jadi itu salah satu yang kita harus siapkan dari segi hoteliers. Dan juga saat ini dengan kondisi FIT yang belum terlalu banyak dan korporasi stop untuk traveler, nah kita harus cepat-cepat adapt. Dalam artian saya pun juga sekarang dari segi market itu harus cepat-cepat adapt dengan kondisi yang saat ini. Kita nggak bisa lagi nge-tap in market-market yang reguler seperti kalau kita jual online, kita direct sama indirect dengan harga bagus pasti orang akan booking. Nah sekarang kita berlomba-lomba para hoteliers itu untuk memberikan edukasi ke semua customer kita. Bukan cuma end user client tapi juga beberapa pihak di mana setelah mereka, kalau kita bicara lokal dulu ya, misalnya kalau kita hotel di Jakarta, kita nggak bisa tap in market-market yang memang di luar Jakarta. Memang ada tapi itu sebagian kecil karena dari pemerintah pun mereka harus ada STKIM ya kalau nggak salah ya, surat keterangan sehat atau keluar masuk Jakarta gitu. Ya kita harus adapt dalam artian kita apa namanya berikan edukasi. Jadi kita nanti pada saat pasca COVID-19 kita juga tidak ibarat kata baru cepat-cepat kita bikin promosi, kita bikin satu apa namanya paket gitu loh. Jadi memang dari saat ini pun kita targetnya sendiri kita akor hotel sudah spesifik Pak. Jadi modelnya tuh kayak isolasi mandiri, macamnya seperti itu. Dan banyak dari mereka kan juga perusahaan-perusahaan multinasional itu bahkan sebelum mereka apa namanya kembali normal dalam aktivitas pekerjaan itu mereka harus dikarantina dulu Pak. Nah ini terus kita targetkan dalam artian pasti teman-teman hoteliers di seluruh dunia sekarang berlomba-lomba nih. Bahkan kalau kita lihat di pemberitaan, banyak juga sekarang hotel-hotel digunakan untuk staf paramedik. Nah ini yang kita harus peka dalam artian harus adapt dengan kondisi lingkungan di sekitar. Kalau market seperti itu, kita sebagai hoteliers ibarat kata ya kita jangan terpaku dengan oh ya udahlah kita takut COVID segala macam, kita nunggu sampai pandemik ini selesai. Kita nggak bisa seperti itu. Sedangkan dapur kita kan harus ngebul Pak setiap hari. Jadi keren. Kita sebagai hoteliers itu jangan patah arang, tapi ingat kita pun juga jangan menghilangkan nalar kita dalam artian kalau kita mau ada hotel assessment atau ada kunjungan visit dengan klien ya kita harus proteksi diri dengan APD yang walaupun simple tapi sangat berfungsi gitu loh. Jadi kemanapun juga saya menggunakan, maaf nih saya ini nggak ada mereknya nih, saya pakai semprotan disinfektan gitu, kemanapun saya pergi saya pasti akan bawa ini semua gitu untuk proteksi diri. Jadi yang seperti ini yang dibiasakan oleh para hoteliers gitu loh. Jadi jangan khawatir, kita bisa melewati ini semua, tapi ingat kita pun juga harus ya ora et labora ya, bekerja dan berdoa gitu. Jadi supaya lebih afdol. Iya, keren. Pak Dion, saya jadi ingat guru saya mengatakan, jadilah seorang semut, jadilah semut. Semut itu gotong royong. Dan semut itu bisa mencari gula di pojokan manapun, katanya. Wah, ini luar biasa. Jadi memang di mana ada gula kita harus jalan. Di mana ada kesempatan kita harus lihat. Saya sampai kurang hafal. Ini yang keberapa ya? Episode keberapa nih Pak? Sebentar Pak, saya pengen lihat. Ini episode saya yang ke-204 Pak. 204 ya. 204 dari 204 saya banyak sekali ketemu inside story seperti kayak begini. Tapi yang luar biasa sebagian besar mengeluh tentang potensi pasar yang ada, mengeluh.
Kalau Bapak berbeda, positif gitu ya. Hayo, sekarang yang adanya begitu. Sekarang yang adanya di karantina, medis, yang apa aja, hayo gitu kan. Ya, itu keren, keren. Kita mesti adaptasi. Manusia dilahirkan dengan satu yang saya pikir karakter, yaitu adaptasi. Wah, keren, keren. Mantap, Pak. Mantap. Apapun kita ditempatkan, kalau kita mengerti ya, itulah makanya karena apa orang tua bilang kita sudah makan asam garam. Nah ini salah satu pengalaman yang saya alami ketika kita jangan gini, saya beserta tim saya baru bisa melihat atau bisa menilai seorang sales atau marketing itu kelihatan value-nya itu ketika during seperti ini Pak, pandemik seperti ini. Kita lihat kreativitas itu sangat dituntut. Bukan cuma dari segi, misalnya saya di Departemen Sales and Marketing and Distribution, bukan cuma sekedar kita menargetkan sesuatu, kita dapat itu dengan kondisi hal yang normal. Makanya kenapa sekarang banyak sebutan-sebutan new normal tourism, new normal hotelier seperti yang kita sekarang omongin kan, new normal corporate. Jadi yang seperti ini kita tuh tetap harus punya satu nalar, intinya tuh ya kita langsung berburu adapt gitu dengan kondisi seperti ini. Dan yang ini yang membuat kita tuh jadi lebih berkembang. Karena kenapa? Saya bisa ngecek sendiri tim saya itu bisa jualan ya during pandemic, kelihatan gitu siapa yang bisa memperlihatkan kinerjanya, performance-nya ya during seperti ini, itu baru terus sales ya. Menurut saya pribadi, correct me if I'm wrong kalau misalnya memang mungkin Pak Anton mau tambah. Absolutely 100% correct, Pak, correct. Yang pertama itu soal mental tadi, Bapak udah touch. Ini pada waktu terjadi sesuatu, mental kita, mindset kita adalah mengatakan no, give up, nggak ada jalan, ya udah give up. Tapi pada saat mindset mental kita mengatakan no, I try, saya Betul. tidak akan menyerah sampai titik darah penghabisan gitu ya. Makanya orang sering tanya Pak ke saya, Pak Anton, mukanya cerah, semangat, bikin IG-nya ini yang ke-204. Memangnya bisnis travel lagi bagus? Saya bilang, kalau lagi bagus saya nggak ada di IG. Kalau lagi nggak bagus, jadi saya cari tahu. Dan luar biasanya saya mendapatkan first hand information. Seperti kayak Bapak begini. Berapa banyak Bapak berkesempatan sharing. Makanya saya mendapatkan seperti begini, saya sharing. Seneng. Dan ini kita save dan dimasukin ke YouTube dan bisa orang lihat lagi. Saya seneng yang ternyata Pak, yang lihat Pak, itu bukan cuma dari sisi travel agent, orang hotel juga banyak, dan travel baik di dalam maupun luar negeri Pak. Saya sampai kadang-kadang sampai bingung gitu ya. Yang pertama kali mah bingungnya adalah ada orang Aceh yang ngedenger, ada orang Papua denger, orang Kupang, orang kota kecil gitu ya, kita udah mulai wah ini keren, nggak taunya beberapa minggu kemudian ada orang New Zealand, ada orang Brunei, ada orang Jerman gitu ya. Saya bilang unbelievable. Kenapa? Nah, saya melihat mari kita berbagi, karena pada saat seperti begini saya melihatnya adalah apapun yang dilakukan oleh tourism tidak bisa sendirian. Pada saat Bapak melakukan sendirian akan menjadi aneh. Tapi pada saat semua melakukan hal yang sama, semua pakai masker, nggak ada yang aneh. Saya kalau beberapa tahun sebelum Corona, kalau ke Jepang, udah biasa ngelihat orang Jepang pakai masker, tapi kan kita nggak biasa. Sekarang kalau kita ke sana nggak pakai masker, orang Jepang liatin kita gitu kan. Kenapa kamu nggak pakai masker? Pak, saya mau loncat sedikit nih Pak. Boleh. Menurut perhitungan Bapak, begitu kita bukanya kita nggak tahu ya Pak ya, kapan. Karena mall buka tanggal 5 Juni, ini testing. Saya nggak tahu kalau dari hitungan Menko Ekonomi, travel itu bukanya adalah Juli. Hotel mungkin udah preparation di mid Juni, udah mulai. Begitu PSBB, hotel diizinkan untuk buka. Betul ya Pak ya? Iya, betul. Jadi kalau PSBB tanggal 4, berarti tanggal 5 officially you can open, begitu ya? Betul.
Tapi memang seperti yang tadi saya katakan Pak Anton, jadi ada beberapa hotel yang memang sekarang ibaratnya walaupun mereka tutup sementara, tapi misalnya kayak di Bali dan Lombok, kita konsepnya kan dia seperti resort ya Pak ya. Jadi kita terdiri dari gedung-gedungnya itu beberapa wing. Nah, kita untuk meminimalisir pengeluaran kos dan energi, kita tuh memaksimalkan paling yang kita gunakan hanya satu wing. Jadi yang seperti itu Pak, makanya kita berusaha sedemikian rupa, kita meyakinkan para owners dan stakeholdersnya kita untuk tetap buka dengan kondisi ya seperti itu, kita meminimalisir kos-kos yang memang agak besar seperti energi ya Pak ya. Energi itu kan salah satu yang terbesar lah kos kita. Jadi itu kita maksimalkan, mungkin di beberapa hotel seperti City Hotel misalnya terdiri dari beberapa lantai, yang kita maksimalkan cuma beberapa lantai aja yang aktif. Selebihnya kita siap down, entah mungkin ada preventif untuk maintenance, untuk supaya bisa men-serve tamu-tamu customer nanti setelah pandemic selesai, kan kita juga wajah baru, fasilitas juga mungkin bisa kita repainting, atau yang memang sudah harusnya diganti kita ganti. Nah ini makanya kalau kita lihat dari segi positif, banyak yang kita bisa lakukan walaupun lagi during pandemic seperti ini. Jadi kita manfaatkan sedemikian rupa, sehingga nanti pada saat pasca pandemi kita sudah siap, kita sudah ready untuk menerima tamu-tamu reguler kita. Saya mau bertanya dua pasar domestik dan pasar dari luar. Menurut Bapak akan mulai begitu PSBB tanggal 5, asumsi tanggal 5 oke, mudah-mudahan ini yang mudik tidak menjadikan gelombang kedua gitu ya. Kalau yang mudik jadi gelombang kedua, saya udah nggak bisa ngebayangin dah. Ini berarti PSBB-nya ditambah lagi. Anggap tidak ada. PSBB selesai tanggal 4, tanggal 5, menurut Bapak yang akan datang duluan di Jakarta, kita bicara akan beda karena di resort dengan di city akan berbeda. Domestik duluan, customer domestik duluan, atau internasional? Kalau misalnya kita bicara market mana nih yang akan recovery duluan, yaitu domestik Pak. Karena domestik. Kita kalau bicara mengenai inbound market atau market-market di luar Indonesia, pertama kan terkait dengan flight connectivity Pak. Flight dan visanya itu di open dari negaranya tersebut, jadi ya kita dengan senang hati untuk bisa menerima tamu-tamu inbound. Itu yang paling pertama. Kemudian kalau kita lihat pasar domestik, Bapak lihat sendiri, pemberitaan sekarang begitu satu mall dibuka, langsung datang semuanya kan. Itu kita bicara tempat-tempat seperti kayak untuk hiburan ya, mall atau tourist attraction. Kita lupakan kayak misalnya kebun binatang atau semacamnya, itu kan dia sekarang malah tutup ya ibaratnya. Tapi kalau untuk kayak hiburan, entertainment seperti mall, itu pasti akan cepat laku keras. Nah kalau misalnya kita bicara pasar domestik, nah ini yang memang akan pertama kali recovery. Nah makanya kita juga himbau, misalnya kalau dari segi dukungan pemerintah seperti penerbangan domestik itu dibuka, saya yakin ini domestik juga ya kita harus bidik itu domestik dulu. Karena yang tadi saya bilang, inbound ini Pak perlu proses. Mereka kan juga, kalaupun ke sini kita kalau bicara market Middle East market, ini kebetulan saya juga handle-nya multi market nih Pak. Saya juga inbound Middle East GCC relevant country yang datang ke Indonesia. Nah kalau kita bicara Middle East market, ini mereka tunggu sampai dari embassy-nya mereka itu buka izinnya, kemudian visanya. Ada beberapa negara memang yang free visa ke Indonesia. Tapi kalau misalnya mereka yang apply dengan connectivity flight yang belum di open seluruhnya, itu mereka juga masih belum berani. Jadi ini kita pun juga harus gandengan tangan dalam artian bukan cuma hoteliers, tapi instansi pemerintah seperti tourism officer, kita harus benar-benar ngegandeng tangan karena semua destinasi ini bergerilya untuk bisa menarik pasar-pasar wisatawan nih Pak, asing. Jadi kita harus bisa ibarat kata menaikkan rating destinasi ini kan. Ibaratnya banyak sekali yang sekarang dibidik, misalnya kayak Thailand, negara tetangga kita, Thailand, Singapura, Malaysia, itu kan juga masih banyak juga kita harus melewati. Bagaimana sih, what makes you different nih destinasinya Indonesia sekarang bagaimana? Makanya saya pun juga sering sharing dengan tourism officer, sekarang kita malah menggunakan momentum ini untuk bisa merecord video-video terbaik destinasi kita Pak. Contohnya kalau misalnya destinasi itu masih banyak orang terus kita video kan biasa. Nah ini contohnya, itu Borobudur aja Pak dengan kondisi yang sangat sepi, itu bahkan bisa
kita ambil satu message-nya bahwa ini peaceful country gitu loh. Jadi destinasi leisure ini sekarang bukan cuma crowded yang dilihat, tapi ini bisa juga nanti pada saat honeymooners yang mau datang ke Indonesia, mereka bisa lihat video benar-benar real yang natural, yang nggak banyak orang, tapi ya ini kita para tour and travel, tour operator, dia bikin videonya yang sangat menarik. Nah ini sekarang yang harus kita pikirkan bagaimana meyakinkan seluruh partner-partner B2B seperti lokal DMC, tour operator, ini supaya mereka mau membuat paket ke Indonesia. Nah ini makanya kalau kita pilah-pilah market yang akan kita bidik itu harus sesuai. Kita nggak bisa menyamaratakan strategi market A dengan market lain. Ini sebetulnya sangat berbeda. Nah nanti setelah connectivity flight-nya itu dibuka, visa dibuka, baru kita pikirkan paket-paket yang menarik seperti honeymooners, kemudian family trip. Itu kan kalau misalnya luar negeri itu, misalnya kalau kayak Middle East, mereka senang banget Pak, dia datang itu dengan keluarga gitu. Mungkin sebagian orang juga menganggap dia kesini pengennya ke puncak doang gitu kan. Nah tapi sebetulnya, kita juga jangan nutup mata, yang seperti ini pun kita harus adapt. Intinya kuncinya satu, ketika kita bekerja di hospitality industry, kita tuh pertama jangan pilih-pilih dulu marketnya. Apalagi sekarang nih nanti udah pasca pandemic, ya kita harus pikirkan bagaimana supaya kita tuh hotel kita terpilih oleh customer dibanding dengan hotel-hotel lain, apalagi kompetitor misalnya gitu. Jadi ini yang harus kita pikirkan nih. Makanya saya pun dari sekarang itu sudah mempersiapkan Pak, karena untuk yang liburan-liburan inbound itu kan kayak Eropa, Australia, Middle East market, ASEAN, itu kan juga mereka ada season-seasonnya. Nah ini yang harus kita sebagai hoteliers itu nggak cuma peka, tapi ayo dong do or die gitu loh. Kalau nggak kita akan drowning gitu loh, kita akan kelibas dengan yang lain gitu, karena kita lihat sendiri ya, beda berapa blok aja udah ada hotel. Saya pun juga, maksudnya saya memanage 100 lebih hotel, 130-an something gitu untuk Accor Hotels Group, belum termasuk hotel-hotel yang kita take over dan new opening hotel. Nah ini makanya yang kita harus cepet-cepet buat strategi itu ya, memang pas outbreak, pasca pandemic itu kita harus siapkan strategi yang tepat. Keren begitu, Pak. Nah saya tadi kan cerita inbound nih Pak ya, dari turis dari luar. Bagaimana dengan pebisnis dari luar? Kita bagi menjadi beberapa. Ada pebisnis yang memang mereka kelihatannya ini akan mulai jalan duluan. Kedua adalah return daripada expat community. Expat ini banyak yang keluar. Saya pikir saya berusaha untuk cari statistiknya, tidak ada. Tetapi dari saya cari-cari, tanya-tanya dan lain sebagainya, lebih banyak di luar sekarang ini daripada di Indonesia. Jadi misalnya ekspat Singapura udah di Singapura semua, nggak ada di Indonesia gitu ya. Ekspat Malaysia udah balik ke Malaysia, nggak mau tinggal di Indonesia. Ekspat Jepang, ekspat Korea, ekspat Taiwan, ekspat dan lainnya. China salah satu yang banyak itu udah sampai charter pesawat Pak, pengen pulang gitu ya. Karena di sini menjadi tidak aman, di sana di China-nya mereka menjadi aman dan punya kesempatan untuk kayak sekarang di China udah domestik udah dibuka, antar provinsi udah dibuka. Walaupun ada tenggang 1 bulan hanya di dalam provinsi saja boleh traveling, mulai 1 April kemarin 1 Mei kemarin dibuka antar provinsi. Dan itu Pak, tadi Bapak bilang kan ke mall, kita kan baru dibuka kemarin di mall gitu ya. Ini di China liburan tanggal 1, 2, 3, 4 Mei, salah satu liburan besar, hari buruh, tercatat 340 juta tiket lokal objek wisata, tiket objek wisata lokal. Walaupun datanya mengatakan 1 orang bisa 10 kali, jadi dia pergi, karena 4 hari libur misalnya dia perginya 3-2 gitu ya, sehari kan bisa pergi bermacam-macam. Dia bukan berdasarkan orang, tapi itu angka 340 juta. Ada satu angka, ada 7 juta orang yang masuk ke kota Kunming, Pak. 1 kota doang masuk 7 juta. Waduh, saya bilang ini kan kelihatan nih. Tadi Bapak mengatakan, wah seperti begini. Nah, pertanyaan kita sekarang balik tadi kalau City Hotel.
Kalau sekarang balik kepada resort Bali. Bali Bapak juga hotel banyak ya Pak di sana Pak? Banyak. Banyak. Dari Iya. mulai yang tadi kita ada Pak. Nah, kalau kita lihat Bali ini salah satu yang paling agresif sekarang, dari yang tinggal buy three get three free gitu ya. Buy one get one udah jarang Pak, udah nggak laku Pak. Yang sekarang Betul. maunya ngarahnya adalah tiga tiga. Kenapa? Supaya tinggalnya lama gitu kan. Kalau tinggalnya cuma semalam semalam, kita ngerti nggak ada efeknya, tinggalnya lama gitu ya. Dan ada yang tinggal sebulan gitu ya, bintang 3 sebulan 3 juta Pak, 3 juta udah kayak kos-kosan aja. Sebulan 3 juta gitu ya. Nah, saya mengadakan survei kecil-kecilan di keluarga saya aja. Kalau saya tanya mau ke Puncak, Bandung, apa Bali, semua pilihnya ke Bali Pak. Pertanyaan, sejauh mana kita bisa enjoy ke Bali dalam pengertian Balinya kan menjadi physical distancing. Sekarang nih udah dibuka nih. Kalau kita mau ke Bali, syaratnya semua sekarang sama syarat terbang, syarat masuk ke Bali, syarat masuk ke Jakarta, masuk ke Jogja, masuk ke manapun, syaratnya adalah PCR, sudah dites kesehatan supaya tidak menular gitu ya Pak. Nah, kalau Bapak punya persiapan apa nih? Pasti akan rebutan pertama kali itu adalah domestik, kan rebutan pasti gitu ya Pak. Senjata yang nggak usah yang rahasia dulu Pak, yang umum dulu lah, yang Bapak siapkan. Gimana tuh Pak? Ya, kalau misalnya apa namanya merespon dari pertanyaan Bapak, kalau kita bicara leisure destination, memang saat ini menurut apa namanya request ya, saya baru bicara request dari beberapa lokal di MC ataupun travel agent, itu memang beberapa spot ya Pak, seperti sebenarnya Jakarta itu juga masih dibidik untuk transit ya, ibarat kata transit, kemudian Bogor atau Puncak, kemudian Bandung, Bali, Lombok, dan ternyata Medan pun juga menjadi destinasi sasaran. Karena kan dari sana itu sebetulnya tinggal nyebrang, yang dari Malaysia, yang dari Singapura bisa nyebrang kan. Batam juga sama. Jadi ini yang seperti itu. Kalau tapi kita bicara mengenai yang Bali dan Lombok destination, persiapan kita sebetulnya sama dengan hoteliers yang lainnya atau hotel-hotel industri yang lain. Pertama yang perlu kita siapkan adalah harga yang cukup kompetitif. Kenapa saya bilang kompetitif? Kita sudah tidak lagi yang ibarat kata yang tadi Bapak sebutkan, memang 3 juta bisa stay sampai sebulan. Itu memang awal-awal seperti itu. Tapi ternyata demand-nya tidak ada. Karena kan untuk meng-attract minatnya para customer itu kan bukan cuma dari segi harga saja, tapi quality juga harus diimbangi. Quantity, quality, dan itu best service ini juga kita harus jaga. Dan ingat, kita jangan terlena dengan kondisi kita kalau reduce rate, pasti orang akan melirik hotel kita. Ingat, untuk penilaian secara online, misalnya TripAdvisor atau apa namanya penilaian secara online, itu harus diperhatikan oleh kita para hoteliers dan hotel industri. Jadi kita jangan terlena dengan kondisi seperti itu. Banyak yang harus kita persiapkan, dalam artian yang tadi saya bilang, kita Accor Hotel aja sudah launching all B2B safe. Jadi dari segi frontliner, semua divisi terkait, kita sudah menggunakan APD minimal yang standar ya Pak ya. Jadi yang seperti itu misalnya kayak di housekeeping dengan apa namanya laundry linen segala macam, disinfektan. Nah itu juga harus ada standarnya. Jadi yang seperti ini nanti akan kita educate ke klien dulu Pak. Ini intinya informasi bagaimana menggugah minatnya para customer. Oh ternyata stay di Fairmont Sanur itu nyaman, stay di Sofitel nyaman. Bahkan misalnya ke Seminyak kita punya Ibis budget, walaupun itu adalah budget hotel tapi tetap nyaman. Nah ini kita harus benar-benar membuat satu marketing message ya di sini. Dan menurut saya sales itu akan mengiringi seiring kalau awareness kita baik, create awareness-nya cukup bagus dan distribution channel-nya baik, itu baru penjualan akan seiring dengan marketing promotion-nya. Jadi ini persiapan yang saya pikir dilakukan nggak cuma dengan Accor Hotels Group, tapi dengan semua hotel industri ya Pak ya. Iya, Pak. Ada yang menarik soal online dan offline. Ya. Sementara ini hotel melakukan omni channel, segala macam dipakai.
online dipakai, offline dipakai, di MC hayu, channel manager oke, segala macam dipakai. Saya melihat dari pengamatan yang selama ini minggu ke-7, hari kedua, saya melihat fokus daripada hotel secara keseluruhan belum masuk kepada Instagram. Saya membandingkan dengan apartemen, dengan properti apartemen yang jualan. Itu bombardir. Jadi selama pandemik begini, saya sebenarnya meragukan, apa ada orang yang mau beli apartemen gitu ya? Apa ada orang yang mau beli properti? Ternyata ada. Nah, saya nggak tahu kenapa? Bukan cuma Bapak aja Akor, tapi saya melihat multi brand itu tidak melakukan segencar properti. Apa yang ditunggu gitu? Sebetulnya kalau kita bicara mengenai marketing side, Pak, kita itu punya divisi khusus kalau di hotel kan namanya marketing communication. Dan tentunya kita pun juga punya SOP di mana semua divisi-divisi terkait seperti kayak sales, marketing, and distribution, kemudian beberapa divisi lain. Nah itu berdasarkan fungsionalnya itu harus benar-benar kita lihat performance-nya juga, Pak. Nah kalau kita bicara mengenai marketing promotion, sudah mulai, Pak. Dalam artian kemarin pun pas Ramadan, kita kan punya satu campaign juga Ramadan di rumah aja. Seperti itu. Jadi tapi semua hotel kan jadi kita ikut campaign. Jadi yang seperti ini sebetulnya kita sudah jalankan, Pak. Cuma mungkin setiap hotel itu kan beda-beda. Mungkin followersnya ada yang udah sampai mencapai ratus ribu gitu, atau 10.000, atau mungkin bahkan hotel masih baru buka sehingga baru kelihatannya followersnya masih belum terlalu banyak. Tapi ini kita sudah dari segi kita internal kita sudah melakukan promosi. Boleh dibilang sih kita memang ngelihat ini kan. Kalau kemarin kita sampai segencar apapun yang tadi saya bilang, demand-nya masih belum kelihatan, bahkan orang masih takut untuk bisa bepergian keluar rumah. Nah ini makanya kalau misalnya Bapak lihat juga, kita ada beberapa juga hotel sekarang sudah mulai launching paket-paket misalnya stay later, pay now. Seperti itu. Jadi yang seperti itu juga kita sudah langsung lakukan promosi. Bahkan ada juga beberapa hotel karena kita punya menu andalan atau memang kitchen kita juga masih beroperasi, kita juga bisa delivery ke beberapa corporate ataupun klien-klien besar, Pak. Jadi mereka pun yang kita bidik seperti kemarin ada during Ramadan itu kan buka puasa bersama, tapi kita sediakan dengan premium meal box segala macam. Jadi yang seperti itu kita sudah lakukan sebenarnya. Tapi nanti, Pak, setelah ini apalagi misalnya PSBB berakhir, nah sebelum ke arah situ ya kita udah amunisi kita siapkan lebih banyak lagi, Pak. Nah ini yang kita pun juga sebagai customer pasti akan jadi bingung, ini banyak banget pilihan hotelnya, segala macam, promo-promonya lebih murah, si A lebih murah, si B bahkan lebih sangat murah gitu loh. Jadi ya memang kita ngelihat dari segi needs-nya dulu, Pak. Setelah needs-nya kita lihat dan demand-nya ada, baru nanti kita bisa lebih kreatif lagi untuk bisa menawarkan beberapa promosi-promosi yang menurut kita ini bakal kena target sasaran kita, begitu. Jadi nggak ada hal yang menarik, iya, setuju, Pak. Ada hal yang menarik lagi, kita bicara mengenai segmen. Ada 3 segmen A, B, C. Saya random check dengan segmen A. Pada takut traveling, Pak, takut terbang. Kenapa? Dia bilang mau naik pesawat apapun, kita nggak tahu di sebelah kita siapa. Saya mendingan travelingnya adalah pakai mobil, saya tahu supir sudah dikarantina, pulang mudik dikarantina dulu, baru setelah itu tinggal di rumah, disterilkan gitu kan, tidak banyak kontak dengan luar. Karena begitu masuk ke airport, lihat kan Pak di airport, Pak, aduh itu sekarang itu sudah tidak diumumkan lagi, tetapi menurut info insider di airport itu hal yang biasa, tiap hari itu ketemu orang yang positif, Pak. Hal yang biasa di airport ketemu orang yang positif. Nah, gimana kita mau terbang? Dan menurut medis yang namanya orang tanpa gejala
Itu juga banyak di tet 36, tapi dia bawa jadi inangnya, dia jadi carrier gitu kan. Nah, itu kan sangat berbahaya. A, takut traveling, dia mau land aja. B, nah B ini lebih baik kita jalan-jalan. Persoalan mati hidup adalah di tangan Tuhan gitu ya. Jadi kelihatannya yang B ini banyak. Kalau yang C banyak udah kurang gajinya, Pak. Banyak yang dipecat, PHK gitu. Jadi C lewat. Dari dulu juga C nggak terlalu banyak. Yang jadi target adalah B dan C, B dan A. A sekarang mungkin takut, berarti tinggal B. Kalau B artinya buying power-nya adalah menengah juga. Nah, kalau menengah begini saya ragu apakah dia melihat mau pilih kelas yang 1 juta di Bali semalam gitu ya, walaupun biasanya 3 juta sekarang jadi 1 juta. Apakah dia mau milih seperti ini? Apakah dia akan balik lagi ke budget yang mungkin tadinya 500.000 sekarang jadi 300.000? Apakah Bapak melihat fenomena ini juga dalam perkembangannya beberapa minggu ini? Pasti Pak, kalau kita lihat memang sekarang itu dari mulai minatnya mereka pun juga sekarang yang penting aman nggak sih traveling, itu aman nggak traveling. Kemudian kalau saya bawa keluarga, saya punya anak 2, anak 3, anak 4, yang mereka mesti pikirkan bagaimana nanti pada saat kita udah sampai di hotel, hotel itu bisa memberi entah mungkin pada saat di resepsi diberikan masker atau seperti apa. Jadi memang yang seperti itu yang kita tidak hindari Pak. Itu image-nya para customer ini tuh yang paling pertama kali kita hadapi itu paling seperti itu. Jadi dengan mengantisipasi seperti itu, kita itu para hoteliers juga harus pintar-pintar di dalam artian kalau kita mau promosi sesuatu, ingat jangan lagi ngomongin masalah paket, tapi seberapa bisa dipercayakan nih hotel akomodasi bisa mengakomodir kebutuhan para customer. Jadi yang seperti itu. Dan kemudian kalau misalnya bicara mengenai market pun, ini kita nggak bisa bilang menengah ke atas atau menengah ke bawah. Tapi yang kita saat ini menengah ke samping, jadi bisa ke atas dan ke bawah. Nah, apapun itu kita bisa lakukan. Contohnya kayak sekarang juga para travel agent saya lihat bukan, walaupun dia one stop service, misalnya bisa beli tiket pesawat, bisa beli tiket kereta api, bahkan hotel segala macam. Nah, sekarang pun mereka beralih fungsi, banyak juga yang menawarkan jasa delivery food seperti itu, Pak. Jadi yang seperti ini loh, maksudnya kalau kita pengen tetap, kalau kita nggak usah bilang jaya ya, kalau kita pengen masuk ke dalam satu market, nggak cuma adapt, tapi kita benar-benar harus mempersiapkan apa sih yang dibutuhkan sama halayak saat ini. Mungkin waktu itu yang pas pertama kali sebelum parah-parahnya pandemik, itu masker aja satunya itu bisa sampai 200.000 harganya. Satu box aja bisa 400.000, bahkan 500.000. Kita sampai kehilangan supply segala macam. Nah, nanti dengan keadaan semuanya sudah back to normal, nah kita juga mesti terbiasa. Makanya new normal ini kita harus perhatikan dalam artian supaya semua tamu-tamu itu merasa nyaman, ya berbagai market kita harus sesuaikan strateginya. Yang tadi saya sebutkan misalnya kayak korporasi. Mungkin kita bisa menyediakan paket-paket yang memang honoring social distancing program. Jadi begitu dia lihat, oh ada penawaran nih dari Mercure, Simatupang misalnya. Nah ini ada paket-paket yang menarik, misalnya oh sesuai dengan kebutuhan kita nih, bahkan kita bisa kasih tahu keynote-nya adalah kita di hotel itu apa sih yang membuat mereka itu supaya tergugah, oh ya udahlah kita what makes you different from everybody else. Jadi itu yang kita highlight. Nah kita lihat lagi, sama seperti kita bikin strategi, kan kadang-kadang bisa langsung tepat sasaran atau oh kayaknya kurang pas nih. Kita cepat-cepat langsung adapt dengan kondisi kita aware dengan environment kita. Oh mereka lagi bikin ini nih, atau mungkin kompetitor juga ada bikin satu program yang memang kita masih belum ke arah sana ya. Intinya kita harus cepat-cepat adapt dengan kondisi seperti itu supaya cepat kita lihat evaluasinya gitu loh Pak. Karena kita nggak akan bisa ngelihat, kita nggak akan bisa evaluasi kalau resultnya kita belum tahu. Tuh, memang setuju. Pokoknya ini akan lebih
ibarat kata plannya itu long term, tapi kita tuh bakal berubahnya tuh cepet. Jadi short term itu tuh kita mesti strateginya mesti short term, tapi plannya long term, Pak. Nah ini yang saya pikir kita harus ke arah sana ya, dalam artian kita bikin strategi itu udah sampai 2021, apalagi pasca pandemic. Tapi short term-nya itu kan pasti berubah, misalnya nanti PSBB diperpanjang, nah kita harus cepat-cepat rubah lagi. Strategi kita tuh mesti adapt, tapi plan-nya itu long term. Jadi yang kita cover itu market dengan kondisi, oh kita bisa 2021 kita udah tahu kita mesti ngapain, kemudian kita persiapannya seperti apa. Hotel ini, apalagi menurut informasi yang saya dapat, itu saya lihat datanya, sebentar, saya sempat ini juga, menurut Data Driven Innovation Laboratory itu Indonesia masuk rencananya itu bulan Agustus dia baru a bit recovery. Jadi ini pun kita harus aware, data-data seperti ini bukan berarti kita lihat pakemnya, oh ini valid nih segala macam ya. Kita referensi itu menjadi opini kita yang baik gitu loh. Jadi kalau misalnya kita lihat seperti ini, oh Indonesia, terus negara tetangga, atau di satu hotel itu kita tahu target marketnya itu misalnya Australia. Nah kita lihat Australia, kira-kira update-annya seperti apa di negara itu. Jadi kita memang benar-benar mesti ngikutin market update yang ada di situ, negara tersebut. Jadi sehingga strategi yang kita jalankan itu bisa matching dengan keadaan current situation di negara tersebut. Oke. Keren Pak. Pengen nanya dong Pak. Boleh. Kalau saya bilang Pak ada lowongan kerja nggak, pasti sekarang itu udah itu kata-kata yang tidak perlu diucapkan gitu ya, di mana-mana itu tidak perlu gitu ya, karena kebanyakan adalah malahan yang ada diseleksi gitu ya. Saya cuma mau bilang Pak, ini yang mau ngelamar robot Pak, jadi delivery pakai robot gitu ya, nanti massage pakai robot gitu. Pernah kepikir nggak sih Pak, pakai robot gitu, memang mahal katanya ya Pak ya? Kalau robot begini Pak, kalau saya sih memang ngelihatnya dari segi kita itu kan di timur ini terbiasa dilayani ya Pak ya. Nah kalau kita misalnya matching dengan teknologi seperti itu, contoh kata kalau misalnya kita bicara Jepang lah, Jepang memang terbiasa apa-apa maunya independen. Dia nggak mau ibarat kata ya gue juga bisa ngerjain segala sesuatu gitu loh. Bahkan salah satu konsep hotelnya kita dulu, kalau Bapak tahu namanya Formula One, nah itu hotel pertama kali di Indonesia yang basisnya adalah budget hotel Pak. Kebetulan saya waktu itu gitu. Okay. Betul. Jadi yang seperti itu ibarat kata kita itu masih handling service guest service lah. Jadi kita menurut saya sih itu bukan menjadi prioritas ya saat ini, tapi bagaimana improvement dari service yang kita ada saat ini kita jaga, jangan sampai berkurang, sehingga komen-komen yang ada di TripAdvisor atau di platform online itu mereka tetap bisa mendukung kita lewat opini-opini digital seperti itu. Kalau misalnya bicara robot, belum maintenance-nya Pak. Pun buset, itu kalau kita ibarat kata pusing kepala aja minum aspirin bisa sembuh lah sama istirahat tidur. Nah kalau robot gimana tuh? Itu banyak komponen yang harus diganti, atau mungkin maintenance-nya juga tidak semudah kalau misalnya AC rusak atau apa seperti apa. Jadi yang seperti itu Pak yang kita harus pikirkan lebih ke saving cost-nya ya. Kalau memang itu ternyata lebih besar pengeluarannya, kenapa kita harus seperti itu? Kan kita juga ada di timur juga Pak. Kita itu, belum lagi nanti robotnya berontak Pak. Iya, itu yang Formula One Pak. Waktu itu yang di luar-luar seperti di Eropa itu mereka pun receptionnya itu tidak ada, paling cuma ada engineering. Jadi konsep check-in-nya itu begitu masuk, dia langsung masukkan kartu kredit, keluar kodenya. Begitu kita masuk ke depan kamar, pas di depan kamar itu kita tinggal masukin kode langsung check-in Pak. Jadi benar-benar fast check-in, fast check-out. Kita nggak pakai deposit segala macam. Jadi yang seperti itu di luar. Nah begitu masuk ke Indonesia, dulu Formula One, Cikini dan Menteng. Nah kita lihat memang culture-nya kan nggak bisa kita cuma reception kosong, kita cuma sediakan vending machine, baik itu untuk makan pagi, pakai frozen food segala macam. Nah ternyata sering waktu berjalan itu kita harus adapt dengan kondisi market yang ada di sini gitu. Makanya dari segi makan paginya sudah mulai di-upgrade. Jadi kita pakai simple buffet. Jadi dari mulai main course, kemudian fruit,
salad segala macam tuh ada. Memang tidak selengkap untuk bintang 4 dan bintang 5. Tapi at least kita ada, sudah simple buffet modelnya. Nah itu contohnya seperti itu Pak. Jadi makanya kalau kita lihat itu, lihat dulu nih kondisi marketnya di sini itu, apakah bisa kita menyediakan robot seperti itu. Mungkin nggak cuma hotel, kalau kita bicara seperti vending mesin mah gampang, kayak minuman. Orang kalau bepergian di mana-mana, misalnya ke stasiun kereta, ke terminal, segala macam, orang cuma simply masukin uang, keluar minumannya. Nah, Nggak tapi laku, Pak. kalau saya pas di luar Pak, apalagi during international trade show event, Oh ya. yang seperti itu, makanya kita lihat kita harus menempatkan sebuah program itu kalau ada needs dan demand. Kalau misalnya sesuai dengan itu pasti akan bagus lah Pak. Resultnya itu akan sesuai dengan ekspektasi kita. Jadi kalau kita bicara Pak, robot, yang tadi saya bilang, kita mendingan pakai self service lah, dengan dia kita jadi bisa measurement-nya ketahuan, dia komplain atau dia puas, dia tidak puas bisa ketahuan. lebih murah juga, Pak. Betul. Pak, Yes. anggapan ini asumsi. Saya tahu Bapak bukan peramal, tapi ramalan Bapak Ya. 2020 pasti lewat ya Pak ya. Kita tidak bisa back to normal. 2021 apa 2022? Karena Pak Menteri bilang 2022 nih Pak. Nah itu dia Pak. Kalau menurut saya sih pribadi ya Pak ya, selama masyarakat ini masih mau diatur dan punya kesadaran diri yang sangat tinggi, itu kita akan cepat Pak. Bahkan saya saya optimis bahwa 2021 awal itu Q1, Q2, bahkan Q3 itu udah recovery-nya udah 100%. Jadi tergantung dari kesadaran kita aja sebagai masyarakat, apalagi kita itu kan salah satu negara yang punya jumlah penduduk yang sangat tinggi, Pak. Jadi dengan berbagai macam variasi latar belakang pendidikan ya Pak ya. Jadi makanya menurut saya edukasi itu harus tetap kita infokan. Misalnya di instansi pemerintah kalau punya kampanye-kampanye harus terus dijalankan. Ibarat kata orang yang dengar terlalu sering aja tuh mereka kadang-kadang ignore, apalagi yang dia dengar tapi nggak paham gitu. Jadi yang memang kita harus memberikan satu kampanye atau tetap ngerimain kita lah sebagai masyarakat ini, kalau memang itu bisa dijalankan dengan baik, pasti saya optimis 2021 itu bisa kita kembali normal gitu. Seperti itu. I'm with you Pak, I'm with you. Saya mau lebih cepat lagi Pak, pusing Pak, pusing gitu ya. Oke, Pak Dion, ini nggak kerasa kita udah 60 menit nih Pak. Bentar lagi timer udah habis gitu ya Pak. Kira-kira Bapak mau sampaikan apa lagi biar teman-teman kita semangat semua menghadapi pandemi, menghadapi akhir dari PSBB, dan menghadapi customer yang mungkin dulunya adalah kebanyakan orang asing, sekarang harus domestik. Ya. Baik, terima kasih sekali lagi buat waktu dan kesempatannya, buat TX Travel, Pak Anton, sukses selalu dan semakin jaya dan sejahtera. Nah, paling saya komennya satu sih sebetulnya, yang tadi saya demen banget kata-kata passion made possible. Buat teman-teman hoteliers ataupun semua industri, intinya satu, kalau kita suka dengan apa yang kita lakukan, kita tidak pikir panjang dalam artian, oh kita seneng kok. Banyak juga teman-teman kita hoteliers yang saat ini lagi dalam keadaan unpaid leave, tapi dia tetap berusaha. Jadi ini memang yang kita lihat, intinya mental kita nih. Mental kita sebagai hotelier jangan terpaku dengan keadaan seperti ini, terlena. Dalam artian terlena karena keadaan lagi pandemik, kita jadi nggak do something gitu loh. Jadi ibarat kata kalau kita mau ekstrim lagi, do or die. Karena begini, kalau kita susah, orang lain cuma bisa bilang kasihan, Pak Anton, bener ya? Jadi ibarat kata, kalau mungkin Pak Anton lihat profile picture saya, the only one that can save you is you. Jadi ini intinya, it's not the end of the world, tapi kalau misalnya kita kepengen melewati masa-masa sulit seperti ini, kita harus terbiasa. Dalam artian, nggak cuma mental, kesiapan, dan jangan lupa berdoa juga, dalam artian yaitu kita itu kan juga bekerja dengan pandemik yang begini. Jujur saya pribadi lebih mendekatkan diri pada yang di atas ya, karena biar bagaimanapun ini kita melawan yang tidak kelihatan Pak. Kalau yang kita kelihatan mah gampang, kita benci, kita tonjok juga bisa kan ibaratnya.
Tapi ini kita nggak bisa, makanya jangan lupa dan juga proteksi diri. Karena walaupun kita ngejar target segala macam, ya di instansi manapun kita kan nggak pernah tahu. Kalau misalnya amit-amit kita sampai kena, nah itu kan minimal orang terdekat kita itu yang akan sedih juga gitu. Nah makanya tetap kita harus berjuang, positif, selalu positif itu aja dulu. Kalau misalnya udah positif, kita melakukan apapun itu nggak ngegerendeng gitu, nggak bersungut-sungut. Dari situ baru adrenalin meningkat secara tubuh. Itu kita juga, ya saya memang bukan dokter ya Pak ya, tapi saya baca-baca artikel, kalau kitanya seneng, kita happy, kita itu ibarat kata bodoh amat deh orang mau ngomong apa segala macam, tapi yang kita lakukan itu benar, adrenalin meningkat, itu kondisi tubuh imunnya meningkat Pak. Betul, 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 betul. Kita itu, kalau saya memang, kalau orang pintar tuh banyak ya, tapi ingat, orang rajin itu orang pintar kalah sama orang rajin. Jadi nggak usah sedih, nggak usah bilang, oh enak, misalnya kalau lu mah lulusan luar negeri segala macam, nggak usah khawatir. Pokoknya yang bertahan itu adalah mereka itu yang ulet, mereka itu yang tahu betul harus melakukan apa ketika susah, dan mereka harus bersyukur ketika mereka tuh udah sejahtera gitu. Jadi jangan lupa kalau udah di atas juga harus tetap nengok ke bawah ibaratnya gitu loh. Jangan terlena dengan keadaan. Intinya gitu. Positif, passion made possible. Keren, 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 keren. Oke, Pak Dion, terima kasih. Salam hormat, jaya terus. Badai pasti berlalu. Kita bisa melewati badai ini sama-sama. Industri pariwisata harus tetap jaya gitu ya Pak. Oke Pak, terima kasih. Teman-teman, terima kasih. Bye.